pneumonia pada balita. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan prodi D3 Kebidanan. Saya akan membahas lengkap tentang pneumonia pada balita. Ini penting banget bagi orang tua yang memiliki balita. Kenapa? Karena pneumonia ini salah satu musuh terbesar pada balita, apalagi Indonesia. Nah, karena tingkat kematiannya lebih tinggi. Baik, jadi pneumonia ini adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru. Ingat, jaringan paru itu kata kuncinya. Karena pada pneumonia ini yang terinfeksi bukan lagi jaringan napas bagian atas, tapi sudah bagian paru dan ke bawahnya. Nah, makanya pneumonia ini adalah imunisasi yang paling berat pada seluruh infeksi pernapasan akut atau ISPA. Jika kita berbicara tentang data, pada UNICEF tahun 2018 ada 800.000 anak meninggal karena pneumonia. Atau ibaratnya setiap 39 detik bakal ada anak meninggal karena pneumonia. Coba hitung deh, setiap nonton video ini ada berapa anak yang meninggal karena pneumonia. Nah, jika mundur lagi ke tahun 2015, ada 6 juta balita yang meninggal dunia dan seperlimanya atau 20% yang disebabkan oleh pneumonia. Jadi pneumonia ini bukan penyakit yang remeh, tapi pneumonia yang berat. 99% yang terkena penyakit pneumonia ini yaitu terjadi di negara yang berkembang, contohnya Indonesia. Nah, makanya kalau kita lihat datanya, pneumonia adalah di 3 terbesar di Indonesia. Nah, pneumonia ini adalah penyakit menular karena dia menyerang pernapasan. Penyebab penularannya yaitu dihidup lewat hidung, lewat pernapasan, lalu lewat paru-paru. Makanya dia terinfeksi. Dan penyebabnya ada banyak, yaitu ada virus, bakteri, dan jamur. Tapi yang sering banyak itu yaitu virus dan jamur. Bakteri itu agak banyak, salah satunya yaitu Staphylococcus pneumonia sama Haemophilus influenza tipe B. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa tahu anak kita terkena pneumonia atau tidak? Nah, apa sih bedanya dari penyakit pneumonia dan batuk pilek biasanya? Nah, ada gejala utamanya ada 3, yaitu demam. Jelas, yaitu demam adalah salah satu gejala dari infeksi pneumonia. Gejala kedua dari selain demam yaitu adalah nafas cepat nih. Nafas cepat ini banyak dikeluhkan oleh orang tua. Nah, yang kedua yaitu ada nafas cepat. Nah, untuk nafas cepat ini kita ada hitungan yang secara objektif. Nah, untuk penghitungannya itu dan rentangnya itu beda-beda. Untuk usia 1 sampai 12 bulan itu dibilang nafas cepat kalau lebih dari 50 kali per menit. Sedangkan kalau 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit dibilang nafas cepat. Hitunglah frekuensi nafas anak pada anak sedang tenang. Selanjutnya yaitu adalah retraksi. Jika anak mengalami sesak, yaitu segera dibuka bajunya dan lihat kepada bagian tubuhnya apakah di bagian dada dan perut ada lekukan atau tidak. Kenapa itu terjadi? Karena si anak itu berusaha untuk menarik nafas menggunakan otot-otot tambahan. Keempat adalah nafas cuping hidung. Tahu ya cuping hidung? Cuping hidung itu kalau nafasnya anak terlihat sesak, lihat cuping hidungnya. Jika pneumonia gangguan nafas, yaitu anaknya itu cuping hidungnya itu ikut berkembang kempis. Gejala pneumonia ini berarti yaitu demam, sesak, retraksi, hidung kembang kempis, bahkan ada batuk juga. Itu adalah gejala khas dari penyakit pneumonia. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih mencegah untuk tidak terkena pneumonia ini. Nah, WHO ini sudah merencanakan 3 langkah penanggulangan pneumonia secara lengkap, yaitu proteksi balita, yang kedua yaitu pencegahan pneumonia, dan yang ketiga adalah tata laksana yang tepat. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih proteksi? Proteksi adalah yang dimaksud untuk membuat lingkungan yang baik bagi balita. Dari yang paling banyak yaitu polusi.
Nah, dari polusi ini bisa dari penyebab asap kendaraan, asap pabrik, dan yang paling banyak ini asap rokok. Nah, balita yang terpapar asap rokok itu meningkatkan terkena pneumonia. Nah, coba bayangin ya, coba kena asap rokok aja udah gak enak parunya, apalagi balita yang belum sempurna terkena asap rokok. Nah, selain polusi itu ada nutrisi. Nah, nutrisi yang diberikan, nutrisi apa sih yang paling baik untuk balita, yaitu ASI. Dan ASI yang baik untuk balita itu yaitu ASI eksklusif. Bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif mengurangi risiko terkenanya penyakit pneumonia. Yang kedua yaitu pencegahan pneumonia dari Kemenkes atau IDAI dengan cara memberikan komunikasi penjadwalan imunisasi yang lengkap. Imunisasi apa sih yang berhubungan dengan pneumonia? Mulai dari campak, difteri, pertusis. Yang ketiga yaitu tata laksana yang tepat. Nah, dalam tata laksana ini yaitu kita penting untuk dilakukannya deteksi dini. Itu 3 langkah dari WHO untuk menanggulangi penyakit pneumonia, yaitu 1. Ada proteksi itu dan mencuci tangan, memakai sabun, hindari asap rokok, beri ASI eksklusif, dan nutrisi yang kuat. Yang kedua adalah pencegahan, yaitu dengan memberikan imunisasi yang lengkap. Yang ketiga adalah tata laksana atau diobatin ke dokter. Sekian pembahasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.